Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat Intai dimanapun kalian berada. Tidak bosan, tim Intai selalu memberikan informasi agar sobat Intai tidak ketinggalan info menarik. Tentunya bersama saya Wahyu Alfi. Inilah Intai Info Santai. Halo sobat, apakah Anda orang yang suka berpetualang dan melakukan penjelajahan di alam bebas? Jika kalian suka berpetualang dan menjelajah hutan belantara, maka beberapa tempat di Indonesia berikut ini bisa menjadi referensi untuk kalian jelajahi. Tapi, hutan-hutan berikut ini selain masih asri dan jarang dijamah oleh manusia, memiliki beragam kisah seram masing-masing loh. Mana saja hutan-hutan yang terkenal angker di Indonesia? Yuk simak info santai berikut ini. Yang pertama, ada Alas Roban. Bagi sobat yang tinggal di Jawa, pasti tidak asing dengan kawasan satu ini. Alas Roban terletak di Kabupaten Bantang, Jawa Tengah. Jalur Alas Roban menjadi salah satu daerah yang dilewati ketika sobat melakukan mudik melalui jalur Pantura. Sepanjang jalur yang menjadi penghubung antara Kabupaten Batang dan Semarang ini dihiasi dengan jalur-jalur yang menanjak dan berkelok, serta jajaran pepohonan rimbun di kiri dan kanan. Jika melewati jalan di kawasan ini pada malam hari pasti membuat banyak orang merasa ngeri. Karena kondisi jalan yang menanjak dan berkelok tersebut, sering terjadi kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa. Hal itulah yang menjadikan jalan Alas Roban disebut jalur tengkorak dan dianggap angker. Konon katanya, di kawasan tersebut sering muncul penampakan arwah para korban kecelakaan dengan kondisi yang mengenaskan saat malam hari. Isu mengenai angkernya Alas Roban bukanlah suatu hal yang baru. Bahkan, sejak zaman kolonial Belanda dahulu, kawasan ini sudah dianggap sebagai kawasan yang sangat menyeramkan. Jalur Alas Roban yang menghubungkan Jawa Tengah dan Jawa Barat tersebut dibangun pada masa Hindia Belanda. Jalan ini merupakan rangkaian dari proyek The Groot Postweg yang merupakan gagasan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Herman Willem Daedalus. Ribuan pekerja paksa diterjunkan untuk membangun jalan tersebut. Karena kondisi kerja yang tidak manusiawi dan sangat berat itulah, banyak korban berjatuhan selama pembangunan jalan tersebut. Konon, korban kerja paksa yang meninggal dikuburkan begitu saja di tempat tersebut. Selain itu, pada masa Orde Baru, kawasan Alas Roban merupakan salah satu tempat pembuangan korban penembakan misterius atau Petrus. Mayat-mayat tanpa identitas yang ditembak karena dianggap meresahkan tersebut dibuang begitu saja di kawasan Alas Roban. Akibat kejadian-kejadian tersebut, tak heran Alas Roban dianggap sebagai kawasan hutan paling angker di Indonesia. Salah satu sosok penunggu yang paling terkenal di kawasan tersebut adalah Wewe Gombel, Nyi Blorong, dan Buto Ijo, serta sosok-sosok lainnya yang konon sering menampakkan diri. Yang kedua, hutan Halimun Salak. Di daerah Jawa Barat ada sebuah kawasan hutan yang dianggap sangat angker dan sering meminta korban jiwa, yakni hutan Halimun Salak. Hutan ini dinamai sesuai dengan nama gunung yang berada di tempat tersebut, yakni Gunung Halimun dan Gunung Salak. Pada kawasan ini terdapat daerah konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak atau TNGHS yang di dalamnya untuk melindungi sejumlah fauna seperti elang Jawa, macan tutul, owa Jawa, dan lainnya. Secara administratif, kawasan ini berada di antara 3 kabupaten, yakni Sukabumi, Bogor, dan Lebak. Selain kawasan hutannya yang sangat asri dan pemandangannya yang indah, kawasan hutan ini cukup terkenal karena kisah-kisah mistis di dalamnya. Masyarakat sekitar percaya bahwa kawasan ini banyak penunggunya dan dihuni oleh makhluk gaib arwah para prajurit kerajaan Pajajaran. Di kawasan hutan ini juga banyak dibangun pura dan petilasan untuk menghormati Prabu Siliwangi. Di kawasan hutan Halimun Salak sering terjadi kasus para pendaki yang hilang dan ditemukan tewas. Selain itu, di kawasan ini tercatat sudah ada 7 kasus kecelakaan pesawat yang menimbulkan banyak korban jiwa. Kejadian terakhir yakni kecelakaan yang menimpa pesawat Sukhoi Superjet 100 yang meledak usai menabrak Gunung Salak pada Mei 2012 silam. Seluruh penumpang yang berjumlah 45 orang tewas dalam tragedi tersebut. Yang ketiga, kawasan hutan Bukit Barisan, Sumatera. Bukit Barisan adalah serangkaian gunung di Pulau Sumatera yang membentang dari Aceh hingga Lampung. Puncak tertinggi di rangkaian pegunungan tersebut adalah Gunung Kerinci di Jambi. Di sekitar kawasan Bukit Barisan masih banyak dijumpai hutan belantara yang tidak banyak dijamah manusia. Sejak zaman dahulu, banyak misteri yang berkembang di kawasan tersebut. Salah satunya yang paling terkenal yakni adanya sosok orang bunian yang banyak menyesatkan orang yang memasuki kawasan hutan tersebut. Menurut kepercayaan masyarakat Minangkabau dan Melayu di Sumatera, sosok orang bunian digambarkan sebagai makhluk halus yang sering menampakkan diri seperti manusia rimba. Kehadiran mereka biasanya ditandai dengan munculnya aroma seperti kentang goreng dari dalam hutan.
Hadirnya orang Bunian ini yang kemudian dipercaya banyak menyesatkan orang saat memasuki kawasan hutan Bukit Barisan. Salah satu kejadian rombongan penjelajah tersesat di Bukit Barisan adalah tersesatnya 21 orang rombongan DPRD Kota Solo setelah melakukan napak tilas tahun 2013 silam. Di dunia penerbangan, kawasan Bukit Barisan juga dianggap berbahaya karena pernah terjadi 2 kali kecelakaan. Kecelakaan terakhir adalah pesawat CASA 212-200 milik NBA pada 2011. Yang keempat, kawasan hutan Bukit Soeharto. Presiden Joko Widodo beberapa tahun yang lalu mengumumkan akan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke daerah di antara Penajam, Pasir Utara, dan Kutai Kartanegara. Tapi tahukah sobat, ternyata di kawasan Kutai Kartanegara terdapat satu kawasan hutan yang dianggap angker, yakni Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Kawasan Taman Raya tersebut memiliki pemandangan yang asri dan indah. Beragam jenis pepohonan tumbuh di tempat tersebut, di antaranya yakni akasia, sengon, mahoni, dan sebagainya. Namun, di balik indahnya kawasan tersebut muncul misteri yang berkembang. Konon, di kawasan tersebut sering muncul penampakan pasukan tentara Jepang dan korban Romusa. Menurut masyarakat setempat dan pengunjung kawasan tersebut, sering terlihat penampakan arwah korban Romusa dan jeritan kesakitan di tempat tersebut. Konon dahulu pada masa penjajahan Jepang, tempat tersebut merupakan tempat kamp penyiksaan Romusa oleh Jepang yang saat ini meninggalkan kesan mistis di tempat tersebut. Yang kelima, ada kawasan Alas Purwo. Di ujung timur Pulau Jawa, tempatnya di Tegal Trimo, Kabupaten Banyuwangi, terdapat kawasan hutan yang dianggap keramat dan sangat angker, yakni Alas Purwo. Kawasan ini memiliki pemandangan alam yang indah, berbagai flora dan fauna bisa disaksikan di tempat ini. Selain itu, terdapat kawasan taman nasional di tempat ini dijadikan cagar alam yang melindungi sejumlah fauna langka seperti banteng, rusa, macan tutul, lutung, dan sebagainya. Di balik indahnya panorama alam di tempat tersebut, masyarakat percaya bahwa di kawasan ini merupakan kerajaan jin dari seluruh penjuru Pulau Jawa. Konon katanya, siapapun yang memasuki kawasan tersebut dengan tujuan yang tidak baik akan menghilang dan tidak pernah kembali. Kalaupun orang tersebut berhasil kembali, maka tak lama akan mengalami berbagai kemalangan. Hingga kini, kawasan hutan tersebut banyak dikunjungi masyarakat untuk menjalani ritual tertentu, terutama saat malam 1 Suro. Selain itu, beberapa orang juga mencari wangsit di sini untuk urusan-urusan mereka, seperti saat hendak mencalonkan diri sebagai penjabat, memohon kelancaran usaha, pesugihan, dan sebagainya. Konon katanya, di salah satu tempat di kawasan ini, Presiden Soekarno pernah bersemedi di sebuah goa untuk mencari wangsit dan menemui penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Tempat yang dipercaya sebagai lokasi Bung Karno bersemedi tersebut hingga kini ramai didatangi masyarakat. Lokasi tersebut kini dikenal sebagai Gua Istana atau Gua Bung Karno. Nah, itu tadi sobat, sejumlah hutan yang dianggap angker di Indonesia. Kita boleh percaya dan boleh juga tidak percaya, namun kita wajib untuk menghormati adat istiadat sekitar. Selain itu, kita juga wajib untuk memelihara kelestarian hutan, sebab hutan adalah paru-paru dunia yang harus selalu kita jaga agar anak cucu kita kelak masih bisa menikmati manfaat hutan yang sangat penting bagi kehidupan. Wah, tidak terasa nih sobat, saya sudah menemani kalian. Kita ketemu lagi di Intai berikutnya. Saya Wahyu Alfir Nuriri, inilah Intai Info Santai.